Selamat pagi. Alangkah indahnya saudara tahu, kalau kita bisa tahu masuk ke hadirat Tuhan, tahu beribadah yang benar. Kalau kita tahu masuk di dalam satu ibadah, maka ibadah itu akan sangat menyenangkan. Akan sangat indah bagi kita. Saudara lihat orang kalau gemar bola kaki itu, sampai melompat-lompat, kadang-kadang bertengkar, berkelahi sampai baku bunuh gara-gara bola kaki. Padahal itu hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak akan membawa Anda ke kerajaan sorga. Saya beritahu Anda bahwa menemukan Tuhan itu lebih heboh dan lebih indah daripada sekedar nonton bola, tinju. Itu hanya karena kita tidak tahu. Firman Tuhan bilang begini, hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Karena dia tahu itu harta, dia pulang, diam-diam menjual seluruh hartanya untuk membeli tanah itu, agar dia bisa memperolehnya. Sama dengan mutiara yang berharga. Kalau kita bisa tahu masuk latihan, makanya Paulus bilang pada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Anda harus latihan ibadah. Kalau tidak, ibadah itu tidak bisa dinikmati. Sama Anda mau main bola kaki, Anda tidak tahu, tidak pernah latihan. Saya dulu waktu latihan bola kaki pertama, saya pakai tendangan maegiri. Karena karate. Padahal tendangan bola kaki itu harus dengan samping, bukan dengan ujung jari. Nanti jarimu patah. Ketika kita belajar untuk menikmati Tuhan, kita harus belajar sabar dan perlahan. Kalau tidak, ibadah itu akan membosankan. Anda dari pertama sampai terakhir hanya bagian-bagian tertentu yang Anda nikmati, seperti firman. Kalau orang nyanyi pujian lama, cepat mi, firman terus pulang. Salah. Ibadah itu sangat menyenangkan dari pertama sampai terakhir. Setelah saya belajar baik-baik tentang Tuhan, setelah saya belajar yang baik tentang Tuhan, ibadah itu sangat menyenangkan. Di hadirat Tuhan itu menyenangkan sekali. Seperti kita angkat pujian tadi. Kalau Anda nyanyi salah-salah, Anda tidak bisa nikmati Tuhan. Tuhan tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau Anda nyanyi dengan benar, tahu menyanyi bagi Tuhan, maka seluruh rangkaian ibadah itu akan membuat engkau sangat tenang sekali. Biar kau jahat, kau pasti akan berubah. Ada amin? Biar kau paling cerewet, kau paling suka maki-maki, Tuhan akan menenangkan dagingmu, menguasainya. Biar matamu keranjang, akan berubah, keranjangnya akan hancur. Oke? Kejahatan itu karena daging. Kalau Anda kenal Tuhan, Anda pasti berubah. Tapi jangan kenal secara daging. Jangan kenal secara pengetahuan. Anda harus kenal Dia di dalam hadiratnya. Maka Dia akan mengubahkan seluruh hidupmu. Biar engkau paling jahat, kau pasti berubah. Saya sangat menyukai hadirat Tuhan. Kalau saya lagi diserang banyak daging, tekanan, saya paling suka itu hadirat Tuhan.
Kalau satu hari banyak aktivitas, banyak pertentangan, saya harus kejar hadirat Tuhan. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Anda kalau nyanyi pujian dengan benar, dia itu masuk di hatimu. Firman Tuhan bilang Allah bertakhta di atas puji-pujian. Kalau engkau menyanyikan pujian dengan sepenuh hati, kau akan lihat dia masuk. I will worship. I will worship you. Makanya itu, jangan suka main-main dengan daging. Dan jangan anggap remeh ibadah. Engkau tidak akan pernah jadi manusia yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau tidak akan pernah ada dalam hadirat, engkau tidak akan pernah dalam kehendak Tuhan. Engkau akan suka menipu, berbohong, dan engkau tak akan pernah ada di surga itu. Engkau harus belajar, latih dirimu beribadah, seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Maka ibadah itu akan sangat menyenangkan dan sangat mengubahmu. Siapa bilang Anda tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Jadi orang baik itu tidak sulit. Semua itu karena kita mau. Kita mau latihan. Kita mau belajar. Masuk kerajaan surga itu harus belajar. Yang jadi jahat saja belajar. Betul? Orang jahat itu belajar. Walaupun dalam diri kita memang sudah jahat. Anda harus belajar. Seperti Anda angkat pujian ini. Coba mana yang jaga sih? Sweet, sweet anointing flowing down to make me clean like a mighty rushing stream. Saudara lihat kata-katanya saya sangat bagus. Sweet, sweet anointing flowing down to make me clean like a mighty rushing stream. Mengalir turun, membersihkan. Nyanyi dengan benar. Pujian ini seperti kata-katanya akan membersihkan Anda. Dan Anda akan merasakan urapan itu turun. The oil and wine all over me. Di banyak tempat Anda tidak diajar beribadah dengan benar.
Sehingga Anda tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Saya beritahu Anda, hadirat Tuhan itu, kata gereja-gereja tua itu, apa itu orang tebanting-tebanting itu? Apa itu orang tejama? Itu karena Anda tidak punya hadirat. Anda baca itu di perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, siapakah dia Mesias, Yesus itu? Ini aku, langsung orang rebah, brak! Baca, makanya baca Alkitab. Di dalam perjanjian lama, Saul itu pergi mau menangkap itu Daud yang ada di antara para nabi. Sampai ke sana, dia utus utusan pertama. Pasukan datang ke sana, mau tangkap itu rombongan nabi bersama dengan Daud. Mereka rebah penuh roh, brak, brak, brak. Saul mengutus yang kedua kali lagi. Pasukan datang lagi. Dan mereka mau tangkap itu Daud. Mereka kepenuhan dengan Roh Kudus lagi. Mereka terbang lagi, brak. Pasukan itu rata. Tidak ada yang bisa ditangkap. Mereka kepenuhan seperti nabi-nabi. Datang lagi yang ketiga, juga begitu. Akhirnya terakhir datang apa? Saul yang datang sendiri. Dengan pasukannya. Datang. Mau tangkap Daud. Bertemu rombongan nabi. Kepenuhanlah dia dengan Roh Kudus. Lalu mereka bilang, apakah Saul ini termasuk golongan nabi juga? Sampai dia telanjang bulat-bulat. Semalam-malaman sampai pagi karena kepenuhan Roh Kudus. Anda kalau dijamah Roh Kudus, Anda baru tahu siapa itu Tuhan. Ada amin. Makanya itu baca Alkitab. Supaya jangan pendeta yang satu baku hantam dengan pendeta yang lain. Apa itu orang tumbang sana sini itu apa? Itu ada di Alkitab, bodoh. Kau sekolah 4-5 tahun jadi sarjana baca Alkitab sepotong tidak tahu. Pada waktu Salomo mendirikan bait suci Allah, ketika bait suci Allah itu diresmikan, imam-imam di dalam itu lalu hadirat Allah turun bagaikan kabut dan imam-imam itu rebah semua. Tidak ada yang bisa berdiri. Itu tanda hadirat Allah. Ada amin. Makanya saya tuh dulu waktu lahir baru, bapak saya juga pendeta. Dia pendeta di gereja tua itu. Bertentang-tentang dengan saya. Dia bilang, kau jangan coba-coba masuk di Pentakosta itu ya. Mereka tuh jarang sekali baca Alkitab. Mereka memang sekolah STT, tapi jarang sekali baca Alkitab. Saya tuh dulu di samping bapak saya itu. Makanya mereka tidak tahu banyak hal yang tertulis di firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini bapak saya juga sudah lahir baru. Saya menuntun dengan baik. Kadang menuntun orang tua itu susah. Kepala batu. Apalagi dia juga pendeta tua. Biasa kalau pendeta tua itu kepala batu. Batu kepalanya, bukan batu kepalanya keras. Hatinya. Makanya kita harus jaga hati kita. Kita mau jadi hamba Tuhan, kita mau jadi anak Tuhan, hati itu harus jaga supaya lembut. Supaya firman itu bisa dimengerti. Kalau tidak nanti firman tidak bisa dimengerti. Anda harus belajar. Hadirat Tuhan itu, kalau dia jamah Anda bisa jahat, bagaimana Anda pasti berubah. Amin. Belajar firman Tuhan saja itu tidak cukup. Anda harus temukan hadirat Tuhan. Orang kalau ketemu hadirat Tuhan, dia senyum-senyum tiap hari. Ketawa, senyum, perubahan. Orang dunia itu, sukacitanya itu begini. Lihat dunia ini. Mereka mulai bikin mall, trans mall. Mereka mulai bioskop. Supaya orang punya sukacita ada di situ. Salah. Anak Tuhan punya sukacita itu di hadirat. Anda kan belum, ada banyak yang belum belajar ketemu hadirat. Kalau Anda ketemu dengan baik itu hadirat Tuhan, Anda pasti tidak mau yang lain. Makanya Tuhan Yesus beri perumpamaan begini. Coba saudara perhatikan. Tuhan Yesus beri perumpamaan begini. Hal kerajaan surga itu seumpama seseorang menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dia pulang, lalu dia jual seluruh miliknya hanya untuk beli harta itu. Itu seumpama hal kerajaan surga.
Ketika Anda menemukan hadirat Tuhan, Anda menemukan Tuhan yang sejati, Anda pasti buang segala keduniawian. Itu hanya karena engkau belum pernah menemukan dia dengan benar. Lihat itu Paulus, Saulus. Ketika dia ketemu Tuhan di jalan, dia begitu jahat. Dia menganiaya orang Kristen, dia membunuh mereka. Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Dia ada di situ, dia berdiri di situ. Itu karena dia belum temukan Tuhan. Dia cuma belajar Taurat. Dia memang orangnya sungguh-sungguh, tapi dia buta. Dia buta. Ada orang-orang sungguh-sungguh, tapi buta karena belum menemukan hadirat Tuhan. Tapi ketika di jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu hadirat dan urapan Tuhan menghantam dia, dia jatuh, dan mulai dari hari itu dia berubah. Anda kalau tidak menemukan hadirat Tuhan, biar kau orang Kristen, kau tidak akan pernah kenal dia. Kau akan jadi pembunuh, penjahat, mengatasnamakan anak Tuhan. Tapi kalau kau ketemu hadirat Tuhan, biar kau jahat seperti Paulus yang bunuh-bunuh orang Kristen itu, kau akan berubah. Ada amin? Kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, supaya kita bisa mengenal dia dengan baik. Supaya kita bisa lebih dekat dan lebih dekat. Saudara perhatikan, Musa si pembunuh itu, setelah dia membunuh orang Mesir, dia lari. Tapi saudara lihat, ketika dia bertemu dengan Tuhan, di saat itulah dia diutus. Ada amin? Ada amin. Dia bertemu hadirat Tuhan. Lepaskan kasutmu. Di sini tempat kudus. Kekudusan tuh kalau datang, bahkan kasut pun dilepas. Hadirat Tuhan kalau lagi penuh di sini, saya suka usir orang, pindah. Saudara lihat, saya ikut kebaktiannya Benihin, orang itu sembunyi di belakang sana, kira-kira 30 meter dari dia. Begitu hadirat itu turun, pindah. Kalau Anda dilingkupi urapan dan hadirat Tuhan, Anda akan tahu orang ini tidak kudus. Pindah. Bahkan sepatu pun buka. Kekudusan itu Anda harus kenal. Baru Anda jauh dari dosa. Kekudusan itu tidak bisa Anda ciptakan. Anda bisa kudus ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu. Ini aku, buka kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini kudus. Kalau Anda tidak menemukan Tuhan, Anda tidak tahu apa yang kudus. Saya baca firman Tuhan, dan saya melihat pelayan-pelayan di gereja, perhatikan baik-baik. Anda hati-hati melayani, jangan sampai Anda melanggar kekudusan Tuhan. Hati-hati dalam hal bicara, hal berpikir, bertindak. Hati-hati. Kekudusan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kasut itu saja dilepas, apalagi mulut serong. Makanya sering-seringlah engkau ketemu Tuhan. Mungkin awal-awal itu masih berat. Sulit menemukan Tuhan. Tapi lama-kelamaan, engkau akan menemukan dia. Contoh saja, ada orang pergi gereja suka datang terlambat karena tukang tidur. Bangun terlambat. Itu kan karena daging. Pelan-pelan dilatih. Sampai Anda datang ibadah jam 9, Anda datang jam 8 pagi. Tak lewat-lewat cepat. Saya beritahukan Anda, kalau Anda terus berjuang kenal Tuhan, Tuhan itu indah. Dia tidak pernah merosot.
Ada orang ikut Tuhan, baru lahir baru ikut Tuhan, pertama tuh rajin sekali. Ibadah sampai ibadah sekolah minggu pun ikut, angkat meja, angkat kursi, angkat. Tapi saya beritahu Anda, hati-hati. Hati-hatinya begini. Kasih mula-mula itu harus disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak, nanti dia melorot seiring dengan waktu. Anda harus kenal Tuhan, banyak berdoa, dekat dengan Dia, supaya Anda seperti malaikat di surga. Malaikat surga itu bermiliar-miliar tahun kekekalan. Mereka itu tidak pernah bosan mengatakan kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka tetap berdiri begitu saja. Anda tahu, hadirat Allah kalau datang menjamamu, kau akan berdiri berjam-jam dan tidak rasa tubuhmu itu. Engkau tidak akan rasa capek, engkau tidak akan rasa lelah, engkau tidak akan rasa gelisah, engkau tidak akan rasa lama. Malah engkau akan bilang tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Malaikat-malaikat di surga itu, mungkin satu malaikat pernah turun di sini, Anda tanya, kenapa engkau tidak pernah bosan? Karena di hadirat Allah, orang tidak akan pernah merasakan waktu dan tubuh ini. Ada amin. Anda harus menemukan Tuhan. Anda akan lihat apa yang Tuhan buat. Suka awal ibadah. Kalau kita mulai nyanyi pujian ini. Tapi saya paling tidak suka melihat Anda. Kalau Anda nyanyi selalu berat. Jaga roh di dalammu. Dia menolongmu untuk ketemu Tuhan. Kalau engkau kering, gara-gara skripsi mungkin, hati-hati ya. Hati-hati kalau mau jadi sarjana. Iblis itu, dengarkan baik-baik. Iblis itu, dia paling suka menggunakan kesempatan-kesempatan tertentu untuk mengeringkan hatimu. Contoh, kita biasa rindu berdoa pagi atau malam. Kemudian waktu kita kerja skripsi, banyak waktu terbuang, lalu kita lupa berdoa. Ini kesempatan yang baik untuk membuat engkau hambar terhadap Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Perhatikan baik-baik. Dan jaga hal-hal berharga dalam dirimu, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Apalagi kehilangan hati Tuhan. Coba Anda nyanyi pujian ini. Kemudian Anda sudah kehilangan hati Tuhan. Berat, ini pujian jadi berat. Sweet. Aduh, tidak ada yang sweet. Ini kayak opa-opa menyanyi saja. Suara bukan kayak orang muda. Blowing down. Bubar. Jaga apa yang ada padamu. Jangan sampai dia hilang. Kalau hari ini engkau bisa berdoa, jaga hatimu. Supaya jangan kacau. Supaya besok engkau bisa berdoa. Supaya engkau juga besok bisa berdoa. Engkau bisa nyanyi buat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, itu Anda harus tahu bagaimana caranya. Yang pertama, hati Anda harus tinggi sekali. Hati Anda harus tinggi sekali, itu yang pertama. Yang kedua, pikiran, hati harus sangat tenang. Tidak boleh ada yang dipikirkan kalau sementara ibadah. Tidak boleh. Pokoknya tidak mau tahu Anda punya masalah utang, kamu asal apa, tidak boleh. Saya kalau ketemu hadirat Tuhan, saya punya permintaan berhenti. Saya punya doa-doa peperangan berhenti. Semua yang berhubungan dengan di dalam doa berhenti. Ketika hadirat Tuhan datang, Anda hanya bisa
Angkat hati. Begitu Anda berpikir sedikit saja atau minta, langsung dia hilang. Sama ketika Anda menyanyi. Kalau Anda menginginkan hadirat Tuhan, menginginkan menikmati Tuhan, Anda tidak boleh berpikir apapun. Anda harus fokus, harus nyanyi dengan benar. Maka Anda akan lihat, dia mengalir tanpa batas. Ada amin. Tuhan itu paling benci orang khawatir dan berpikir di hadiratnya. Dialah sumber ketidakkhawatiran Anda. Ketika dia datang, Anda tidak boleh khawatir. Sebab dia itu segala-galanya. Dia mau engkau pahami bahwa dia itu segala-galanya. Makanya ketika di hadirat Tuhan Anda berpikir, dia langsung pergi. Sebab dia itu bukan kekhawatiran. Dia itu bukan pikiran manusia. Dan dia bukan ketakutanmu. Ketika dia datang, dialah yang membuat engkau punya khawatir amblas. Ketika saya berdoa, Tuhan ajar saya banyak hal. Pertama saya ketemu hadirat Tuhan, apa yang dia ajar buat saya? Urapan itu kalau turun di kamar saya, orang-orang di kamar itu pasti bergerak. Urapan itu kalau dia turun, dia menggelisahkanmu pertama. Dia menggoncang-goncang dagingmu. Kemudian tidak lama kemudian engkau akan rasakan hadirat. Dulu saya pertama ketemu hadirat Tuhan, saya tidak mengerti kenapa setiap kali hadirat itu datang begitu bening dan tenang. Kemudian saya minta sesuatu, contoh, atau saya berpikir sesuatu, hilang. Kenapa hilang? Berapa kali saya lakukan, tapi tiba-tiba saya mengerti. Saya mengerti. Di hadiratmu semuanya dibereskan. Amin. Di hadiratmu semua beban diambilnya. Kau perlu hanya kejar hadirat Tuhan. Kau akan tahu siapa itu Yesus yang berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selama engkau tidak menemukan Tuhan, kau punya pikiran selalu kacau balau, tidak menentu. Tapi kalau kau temukan dia bilang begini, mari kepada aku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Jangan pikir apa-apa, temukan saja aku. Nanti semua yang lain aku pikirkan bagimu, amin. Amin. Berapa banyak pikiranmu yang sampai saat ini masih membuat engkau berat? Berapa banyak? Berapa banyak dagingmu yang membuat engkau masih suka tertidur-tidur? Saya bilang buat Anda, belajarlah untuk berkata Allahku sanggup. Dan saya bilang buat Anda, kalau engkau mau mengetahui tentang Tuhan, engkau harus jadi anak. Kalau tidak, engkau tidak akan memahami Bapa itu bagaimana. Kau harus tinggal di dalam rumah. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah memahami siapa itu Tuhan, siapa itu Bapa. Engkau meminta pun engkau takut, engkau minta apa-apa terbatas. Tapi kalau engkau tahu siapa itu Tuhan karena engkau anak, engkau akan meminta apa saja. Dan engkau tahu bahwa Bapamu itu sanggup. Ada amin. Ada amin. Berilah kepadaku segenggam yang kau punya. Dan engkau tidak akan bisa menampung mujizat yang terjadi atas hidupmu Santi. Saya kadang-kadang suka memaksakan firman buat beberapa orang. Karena mereka itu suka menolak dan tidak taat dengan firman Tuhan. Anda taat firman Tuhan akan bekerja bagimu. Anda tidak taat, dia tidak akan bekerja. Taat itu taat mati-matian. Amin. Amin. Ikut Tuhan susah karena Anda tidak belajar. Kalau Anda belajar, ikut Tuhan itu tidak ada yang susah.
Susah-susah tuh sedap, ngiri-ngiri sedap, Ci. Tanpa Tuhan juga susah. Siapa yang bilang ikut Tuhan itu susah? Tidak, ikut Tuhan itu lebih susah. Ketika saya belajar menemukan hadirat Tuhan, saya lihat dia datang. Begitu tenang. Dan kita seperti mengerti. Setelah itu kita lebih lihat lebih ke dalam. Tuhan itu, dia itu mau membuat kita lebih daripada sekedar percaya. Anda tahu, percaya yang bukan anak itu berbeda dengan percaya yang disebut anak. Percaya yang bukan anak itu terbatas gunanya. Anda sudah menjadikan diri Anda anak. Kepercayaanmu itu bukan percaya orang lain. Percaya dalam rumah. Saya waktu kecil tuh paling kenal saya punya bapak. Dia kalau bilang tidak ada uang, selalu ada uang. Karena saya dekat dengan bapak saya. Dia pergi kemana-mana, dia mau mabuk pun saya ikut. Pendetanya mabuk. Bapak saya itu pendeta mabuk dan pendeta perokok. Karena di gereja itu diizinkan. Merokok itu diizinkan. Di sini Anda langsung keluar. Ya boleh. Akhirnya waktu bapak saya sakit, saya bawa dia ke dokter Handoko. Duduk-duduk di sana. Ini pendeta tua tahu. Dia nasihati sama dokter. Apa dia bilang? Tubuh itu bait suci Allah. Saya ini mau berdiri lari saja. Bapak kerja di mana? Pendeta. Bukan main. Mulut saya seperti mau makan sesuatu. Mau makan permen tidak bisa, permen karet tidak bisa. Anda tahu kan rasa malu? Orang bilang tanpa malu pecah. Itu teguran yang tidak bagus. Pendeta dinasihati firman Tuhan. Saya pergi ke dokter Jimmy. Dokter Jimmy bilang, ya firman Tuhan kan. Tapi akhirnya dia berhenti. Bapak kan pendeta, bapak kan lebih tahu dari saya. Dalam hati. Aduh. Kita hanya bisa tepuk dada. Tuhan. Orang Manado bilang betapa dang. Anda harus temukan hadirat Tuhan. Anda lihat dia. Kalau dia datang, itu damai. Dia angkat semuanya. Damai, bening. Dan dia ajar engkau untuk hanya percaya. Hanya tenang, hanya sukacita. Dia tidak ajak engkau untuk berpikir. Itu bukan berarti kita tidak bisa berpikir, boleh berpikir. Tapi jangan suka berpikir yang jauh, yang belum harus dipikir. Firman hari Sabtu kemarin Anda dengarkan tentang Tuhan Yesus tidur di buritan itu. Anda harus belajar. Seperti Tuhan Yesus tidur di buritan tenang. Murid-murid sibuk timba air karena angin sakal menembus. Boom! Dengan gajinya atau 3 juta sama Rama 3 juta. Kalau kalian duduk berpikir tentang mobil dan rumah, niscaya tidak ada yang jadi. Dengan gajinya Santi yang 4,5 juta. Beli mobil super murah yang sekarang keluar Datsun, itu pun tidak mampu. Tapi kalau kau belajar menemukan hadirat Tuhan dan tahu kehendak Bapa, rumah akan tiba-tiba jatuh. Mobil jatuh. Ada men? Jangan berpikir apa yang Anda tidak bisa pikirkan. Biarkan tuh Bapa itu di surga dia berpikir.
Anda cuma meminta. Anda tak usah berpikir. Pikiran Anda itu terlalu kecil. Mobil saya kalau taruh di kepala Anda, otak Anda kecil sekali. Taat firman Tuhan, jadi anak. Kau akan mengerti. Tuhan, ini sudah saatnya saya punya mobil. Bapak bilang, dilihat dari umurmu boleh mi. Minta mi, Tuhan. Kasih mi yang datang. Mi yang datang atau mobil yang datang? Mobil yang datang. Begitu? Daripada berpikir terus. Kalau dibicara sih menangis. Hari ini saya ajak saudara untuk menjadi anak. Anak-anaknya Tuhan. Supaya engkau tahu cara meminta. Saya pelajari dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Karena Tuhan Yesus kan namanya anak Allah. Betul tidak? Anak Allah. Dia datang ke bumi, dia selalu katakan ini, kerajaan Allah seumpama. Dia kan dari surga. Jadi dia selalu bilang begini, kerajaan Allah seumpama. Kerajaan Allah seumpama. Ya toh? Cara meminta itu begini. Karena dia anak, dia memberitahu kepada kita cara meminta. Nah, kalau engkau jadi anak, engkau akan menemukan orang-orang yang belum jadi anak, dan kau akan bersaksi, begini dek, begini temanku, begini cara menjadi anak. Oke? Bagaimana itu? Kau bisa dapat ini? Begini caranya. Tuhan Yesus bilang begini, kerajaan Allah itu seumpama begini. Ada seseorang, dia kedatangan tamu, keluarga jauh. Kemudian dia tidak punya roti. Dia ketuk-ketuk pintu rumah temannya. Temannya tidak mau kasih. Karena terlalu malam. Karena dia ketuk-ketuk. Akhirnya apa? Dia kasih bukan karena teman, bukan karena ikhlas. Tapi karena apa? Karena terganggu. Anda bisa ganggu Tuhan. Itu artinya Tuhan Yesus bilang begini. Anda bisa ganggu dia. Papa itu. Ganggu dia sampai dia kasih kau. Ada amin. Ada amin. Ganggu dia sampai dia kasih kau mobil. Kalau kau tidak jadi anak, kau bodoh. Kau akan minta terbatas sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis. Betul itu tidak salah. Tetapi anak itu dia lebih memahami. Bodoh. Kalian tidak belajar jadi anak itu bodoh. Roma 8 bilang apa di situ? Tidak usah buka, saya bacakan. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Lanjut sendiri. Jadi janji Tuhan itu memang dikhususkan bagi kita, anak-anak Allah, menerima janji-janji Tuhan. Jadi jangan hidup itu rupa bukan anak Allah. Hidup rupa orang biasa, orang yang memang sudah lahir baru, terima Yesus, tetapi bukan anak Tuhan. Ada roh perbudakan di dalam dia. Firman Tuhan bilang, kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kita takut lagi. Tapi kita menerima roh yang berasal daripada Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin.
Apakah engkau yakin engkau anak Allah? Yakin? Saya menjawab, apakah engkau yakin engkau anak Allah? Saya kok jadi takut bertanya. Apa engkau yakin engkau anak Allah? Fenty? Hah? Apa engkau yakin engkau anak Allah? Apa engkau yakin engkau anak Allah? Apa engkau yakin engkau anak Allah? Dia mesti jawab begitu. Yakin! Yakin! Sampai surga, neraka, setan-setan, malaikat-malaikat tahu. Oh, saya ini anak Allah. Mataku melotot keluar. Apa kau yakin kau anak Allah? Huh? Berarti engkau ahli waris. Amin. Kita semua harus yakin. Kenal Tuhan, kenal pribadinya. Kadang-kadang Tuhan sampai bilang kepada murid-murid, sampai sekarang kamu belum meminta. Mintalah supaya penuh sukacitamu. Tuh. Kita tuh kalau tidak, manusia itu kan sukanya minta. Dan Tuhan tuh suka memberi. Tapi supaya permintaan kita itu diwujudkan, dijawab, Anda harus mengerti firman Tuhan dan mengenal itu Bapa. Anda harus jadi anak. Beritahu Anda ya, keyakinan itu muncul bukan karena Anda seorang pengikut biasa. Saya ulangi, keyakinan kita akan Tuhan itu muncul bukan karena Anda pengikut biasa atau karena Anda budak, bukan. Keyakinan itu sangat muncul dan sangat yakin untuk mendapatkan permintaan-permintaan kita. Itu dari apa coba? Dari apa? Dari karena Anda itu tahu bahwa Anda itu anak. Anak tuh apa yang dia bisa buat kalau dia minta? Sekarang saya mau tanya saudara, toh? Ini tuh contoh. Ini contoh sini. Rama, lihat sini. Rama bukan punya bapak Pak Agus. Dia kalau minta sesuatu minta terbatas kan? Pak Agus minta tolong ini, Pak Agus minta tolong ini. Pak Agus terbatas dia minta. Ceritanya Pak Agus ini kaya ini, super kaya raya, Superman. Dia minta dikasih. Tapi dia terbatas gerak-geraknya, tabe Pak bisa gini. Karena bukan bapak. Tapi kalau anak, apa yang dia bikin coba? Saudara lihat kalau anak kalau meminta bagaimana? Papa. Orang Papua yang gaya itu. Saya kira papa. Papa. Minta babi 1 ekor dulu Bapak. Bapak belikan saya ini dulu Bapak. Beliau. Bapak tidak mau anak orang Papua bilang meraju. Orang sini bilang apa? Meraju itu apa? Nah, ngambek. Bahasa Jawa. Ngambek sampai tidak mau bicara, tidak mau makan. Tendang kursi, pang. Itu sifatnya anak. Anak itu begitu. Anda harus jadi anak. Supaya bapak itu punya hati luluh. Karena ini anak. Kalau Anda jadi orang lain, budak. Alah. Tidak ada luluh. Biar kau putar-putar. Tidak ada. Tapi kalau anak, bapak itu kalau anak minta, biar tidak ada uang lagi. Biar bapak, sampai bapak bilang begini, uang tidak ada, kau mau apa? Terpaksa bapak cabut kantong kering ini. Robek kantong untuk beli. Gara-gara anak. Anda harus jadi anak supaya Anda bisa merengek. Kalau Anda cuma jadi orang luar, rengekanmu itu nanti ditertawai surga. Kau siapa? Sana. Sana kau. Atau kau sana. Tapi kalau anak, bapak bilang apa? Bapakmu yang jahat di dunia itu tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya.
Tuhan Yesus bilang, kalau bapamu yang jatuh tahu memberikan pemberian yang baik buat anak-anak, apalagi bapamu di surga. Ada amin? Makanya itu toh, kalau mau minta apa-apa itu minta di Bapa di surga, yang Bapa di bumi. Bapak cuma pegawai negeri. Bapak minta sepeda. Mama, di sini semua orang ke kampus naik bebek. Ya, kalau bebek itu kecil sekali nak. Kau besar begitu bisa naik bebek. Maksudnya sepeda motor, bebek. Tapi dia cuma bilang bebek, ketor aja dia bilang. Akhirnya mama bilang, nanti mama kasih kau tedong saja. Pergi kau ke kampus. Anak bicara tidak jelas, mama tangkap tidak jelas. Bayangkan saja kalau sudah ke kampus naik tedong. Bisa bayangkan itu? Bukan main, kalau saya naik kuda, bangga saya toh. Saudara harus jadi anak. Karena anak itu permintaan cepat sekali dijawab. Belajar dari firman Tuhan, bagaimana jadi anak, itu baik sekali. Anda akan merasa sangat dekat kalau meminta. Dan permintaan itu tidak terbatas, seperti contoh yang saya berikan tadi. Minta apa saja tidak takut. Firman Tuhan kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kita itu sering tidak mau percaya ini firman. Cari-cari, usaha dong. Seperti itu, ora et labora. Itu kata yang paling tidak baik kalau ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak ada dalam Tuhan. Berdoa dan bekerja. Berdoanya kecil, berdoa dan bekerja. Bekerjanya lebih ditekankan daripada berdoanya. Karena apa? Dia tidak percaya doanya. Karena apa? Dia tidak tahu berdoa, toh? Betul tidak? Kau yakin kau anak? Desi? Iya. Desi itu kalau ditanya, kau yakin anak? Iya. Kau yakin kau anak? Kalau kau yakin kau anak, dengar baik-baik. Anak itu tidak memiliki roh ketakutan untuk minta sesuatu. Oke? Pulang dan belajar jadi anak. Bulan Desember banyak keperluan. Saya mau bayar mobil, cicilan mobil. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, uang ini kurang. Saya butuh lebih. Sebab mana saya mau bayar cicilan mobil, kemudian dengan yang lain. Tidak beberapa hari, di rekening saya uang masuk tidak tahu dari dunia mana, saya tidak tahu. Dunia maya, bukan dunia maya. Ada 500.000, ada 2,5 juta, ada 3 juta, ada 4 juta, ada 8 juta. Saya tidak tahu dari mana itu pokoknya. Uang masuk. Dan saya tutupi bayar 1. Dan selebihnya digunakan. Tuhan itu baik. Maksudnya di rekening gereja itu. Tuhan itu baik. Anda harus kenal dia. Kalau Anda kenal dia, Anda akan tahu dia baik. Kebaikan itu, apa bedanya orang benar dengan orang baik? Coba, saya mau tanya Anda. Apa benarnya orang baik dan orang benar? Anda bisa jawab saya? Apa bedanya orang baik dan orang benar? Anda bisa jawab saya? Orang benar itu bisa ditahu semua orang. Oh iya dia benar, dia ini benar. Di koran-koran Anda bisa tahu ini orang benar. Tapi orang baik itu tidak bisa untuk semua orang. Kalau orang bilang baik itu karena pernah merasakan kebaikan, ada hubungan. Baru Anda bisa bilang dia baik. Dia beri saya sesuatu. Dia lindungi saya, itu baru kita bilang orang baik. Dia bisa dari jauh Anda bilang, ya, B-nya itu orang baik. Bagaimana kau tahu dia baik? Nggak tahu. Oke, saya tahu dia baik. Nggak bisa.
Oh, ternyata kalau orang bilang dia baik tuh, iya saya tahu dia baik. Kenapa? Karena tiap-tiap malam dia sembunyi-sembunyi dari jendela. Dia kasih, dia kasih siapa ya? Dia kasih venti, contoh. Dia kasih venti bunga. Di bawahnya ada kue, pisang goreng. Bungkusan saraba. Saudara tahu enggak? Baik itu karena ada sesuatu yang dilakukan. Kalau Anda jauh dari Tuhan, bagaimana Anda mau tahu bahwa Tuhan itu baik? Kebaikan itu terjadi karena satu hubungan. Hubungan pribadi yang sangat dekat, melihat kelakuan, perbuatan, nah itu kita bilang baik. Ada amin? Makanya, jangan Anda sekedar jadi orang benar. Tapi Anda harus jadi orang baik. Bukan mengenal Tuhan sebagai seorang benar, seorang kudus. Jangan. Anda harus mengenal Tuhan dengan kebaikannya. Dekat dengan Dia. Bangun hubungan pribadi. Amin. Nanti Anda pakai kawat gigi yang paling mahal. Supaya tidak sariawan. Sedikit-sedikit sariawan. Kawat gigi itu kan ada berapa model. Ada satu anak di rumah tuh kawat giginya tuh sariawan terus. Sampai kalau makan tanya. Saya kasihan sekali lihat. Kenapa kawat gigimu nak? Pilihlah kawat gigi itu yang stainless steel. Adakah? Tidak ada. Pakai yang bagus. Jangan sedikit-sedikit sariawan kok sariawan. Sirian. Sekalian pakai kawat. Kawat pagar. Orang kalau tidak mengenal Tuhan, banyak hal baik tidak dia peroleh. Amin. Banyak fasilitas-fasilitas yang bagus tidak dia terima. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan melihat. Dulu uang Rp1.000 tuh susah datang. Orang kalau sudah miskin tuh, biar Rp100 tidak ada. Aduh, kalau rambutnya bisa dijual. Sudah habis begini mau dijual apanya? Tapi ketika Anda kenal Tuhan, uang jatuh 10.000 biar mi. Nah, apa-apa itu sudah kotor, kena boleh diambil. Memang itu kue. Orang kalau diberkati oleh Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub diberkati sampai melimpah. Saya sebenarnya tadi mau buka tentang tapi Tuhan bawa saya ke sini. Sebenarnya saya mau buka tentang Saul, tentang urapan yang ada di kepala. Itu membuat segala sesuatu berhasil. Tapi karena tadi malam saya siapkan 2 firman, satu anak, satu yang ini. Anda kalau diurapi, pekerjaan kecil apapun yang paling besar, Anda tetap diberkati. Asal Anda taat. Jangan kayak Saul. Saul tidak taat, berkat Tuhan lari. Saya kalau baca kisah Saul dan Daud, mereka ini kayak anjing dan kucing. Saya rasa lucu tuh Tuhan begini. Ketika dia mengurapi Daud menjadi raja, dia bawa itu Daud main kecapi di samping Saul. Nah jelas-jelas itu kalau ketahuan Saul pasti tombaki dia. Anda lihat. Sampai saya baca saya heran. Ini anak Daud ini tuh dia tidak kayak Saul. Saul itu diurapi jadi raja langsung naik. Daud ini tuh waktu diurapi tidak kelihatan rajanya. Dia dimarah-marah, dikejar-kejar, ditombaki, dia dia menghindar sih. Saya baca sampai ini kalau udah jadi raja begini juga setengah mati nih. Tapi memang proses begitu. Seperti firman Sabtu kemarin. Tuhan kalau bawa kita itu, di dalam proses itu, seperti saya katakan hari Sabtu kemarin, Anda tidak bisa percaya dalam kelimpahan. Coba Anda dalam kekurangan. Baru kita lihat, Anda bisa percaya Tuhan atau tidak? Tidak. Kalau kita lagi melimpah, saya ingat dulu ada satu anak pernah bilang begini.
Percaya kok. Terus yang satu bilang begini, bapakmu kan gembala. Jadi kau bisa bilang begitu. Coba kalau kau kayak dia. Lalu saya bilang, memang. Karena saya lihat orang itu memang kurang tidak beriman juga. Orang kalau beriman, dan dia memang hidup dalam Tuhan, melimpah atau tidak melimpah, dia percaya. Dan perkataannya patut dipercayai. Kalau Abraham yang bilang, siapa tidak percaya dia? Anaknya saja dia persembahkan, apalagi cuma harta benda. Lihat Ayub, ya kan? Anda harus bersedia hidup di dalam kelimpahan dan dalam kekurangan dengan Tuhan, dan tahu bahwa Tuhan tetap memberkatimu. Amin. Maka kau akan hidup. Kita ini harus belajar banyak. Seperti Sabtu kemarin saya kasih tahu buat saudara. Sabtu kami saya ingat bahwa belajar firman Tuhan itu Anda harus tahu belajar. Belajar itu harus tahu. Dari sisi mana Tuhan ajar kita harus tahu. Contoh, firman Tuhan ini kalau kita baca, percaya kita itu besar sekali kalau habis baca. Kayak kita nih, Daud melawan Goliat. Besar sekali dada kita. Tapi begitu kita masuk di dalam firman itu, di dalam sehari-hari, langsung menciut. Tak percaya. Tapi saya baca tentang Daud. Dan saya ketawa setengah mati. Saya bilang begini. Waktu Daud mau berhadapan dengan Goliat, apa dia bilang? Hambamu ini. Karena Saul bilang begini. Daud itu ganteng orangnya. Bukan gaya tengkorak ya. Gagah dia. Ganteng dia. Kalau saudara perempuan lihat dia langsung tertarik. Putih kemerah-merahan bilang. Mukanya imut-imut. Bukan main bences, bukan. Laki-laki sejati. Laki-laki sejati dia. Dia bilang sama Saul, karena dia putih kemarah-marahan, masih muda. Tapi waktu dia lihat Goliat mencemooh barisan tentara Allah, apa dia bilang? Siapa orang tak bersunat ini yang berani menghujat barisan tentara Allah? Bukan main. Saya baca sini. Bukan main. Pace kecil ini, anak kecil ini, sampai itu kakaknya marah. Kau datang sini bikin apa? Aku tahu sifat kejahatanmu itu. Yang datang mulai lihat, pergi kau sana. Ada ditulis itu. Mereka memberitahukan kepada raja. Baru dia tanya lagi. Apa yang didapati orang kalau mengalahkan dia? Kawin dengan anak raja dan ini. Dia pergi menghadap Saul. Saya cuma bikin gaya. Dia tidak jalan seperti saya. Dulu tuh orang sangat hormat. Bagaimana kau bisa melawan dia? Dia dari muda itu, Goliat dari muda sudah berperang. Kau? Lalu dia bilang apa? Hambamu ini, waktu mengembalakan kambing domba, kalau datang singa dan beruang, aku akan menghajar mereka. Dan bila mereka melari dan melawan, aku akan tangkap janggutnya. Wah, kalau janggut manusia ditangkap gampang, janggut singa. Dia bilang dia tangkap janggut singa. Dan ku pukul, ku hajar dia. Wih, langsung Saul langsung kaget. Begini kira-kira dia punya gaya. Kau hebat. Mana Elmi? Saul tidak bisa bicara apa-apa, bayangkan. Siapa sini berani baku pukulin singa? Sama beruang. Kau berani? Kau berani? Kau baru lihat singa punya suara. Kau suara ada daya. Tapi Daud luar biasa. Akhirnya Saul bilang apa? Pergilah. Kasih pakai dia baju perang. Apa dia bilang? Saya tidak berani pakai. Berat. Bayangkan dia kecil itu baru baju perang besar. Terpaksa di Alkitab bilang apa dia buka. Bagaimana pakai baju perang? Nggak pernah pakai. Dia pakai gaya kampung, kayak orang di Toraja pakai alih-alih. Katapel. Mantap. Dan waktu dia lawan Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang lembing dan apa satu lagi? Tombak itu lembing itu. Pedang, lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan
nama Tuhan Allah semesta alam. Allah yang kami sembah. Sekali diumban, pace besar rubuh. Bah! Saya beritahu saudara, sebelum Daud membunuh singa, beruang, dan Goliat, dia telah diurapi. Amin. Kalau Anda diurapi, singa punya gigi ompong semua. Amin. Kalau ada urapan di kepalamu, kau akan membawa kemenangan demi kemenangan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan setelah itu, nanti kita dengar berikutnya. Bagaimana kita lihat Roh Allah undur dari Saul. Wih. Jangan Anda kehilangan urapan dan hadirat Tuhan. Jangan Anda kehilangan roh keanakanmu. Nanti hidupmu tidak bisa diberkati. Setelah itu, di dalam perjalanan Daud, dia menang. Lalu dia pulang. Saudara tahu, di dalam firman Tuhan dikatakan begini, perempuan-perempuan di kota itu. Saudara kan tahu perempuan, tidak dikatakan laki-laki. Perempuan-perempuan di kota itu mengejek. Mereka bilang begini, Saul, mereka tidak memuji rajanya, mereka memuji Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu artinya juta. Daud dengar itu, Saul dengar itu, telinga panas. Kayak mobil pemadam kebakaran. Marah dia. Padahal sebelumnya dia tidak pernah membenci Daud. Tapi ketika dia dengar perbandingan yang terjadi yang dibuat oleh perempuan-perempuan di sana, itu perempuan-perempuan juga bikin jengkel saja. Kan jadi perempuan itu tutup mulut ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Langsung rajanya marah. Mulai hari itu dia berikhtiar membunuh Daud. Orang kalau roh Allah sudah undur dari dia, iri, dengki, masuk. Makanya Anda hati-hati. Anda kalau roh Allah sudah mundur dari Anda itu, muncul nih berbagai-bagai macam pikiran, perasaan yang tidak benar-benar. Tapi orang yang diurapi Tuhan, orang yang menjadi anak Tuhan, terus akan diberkati. Amin. Amin. Anda harus jadi anak Tuhan. Sebelum saya tutup, saya bilang Anda, jadi anak Tuhan dan orang diberkati, itu sangat enak. Diurapi maksudnya. Sekali lagi saya kasih tahu, anak Tuhan, jadi anak itu bisa merengek, bisa minta apa saja, bisa enak-enak. Kalau bukan jadi anak Tuhan, minta sesekali itu pun takut-takut. Tidak bisa. Coba saja kalau Anda mau tahu bahwa Anda itu anak Tuhan atau bukan, coba Anda meminta. Masuk dalam kamar, Anda meminta. Bapak. Tidak ada suara kan kalau kita minta, tidak mungkin Bapak jawab, ya. Kalau dia jawab begitu kan enak. Oh ya Bapak ya, saya mau minta ini. Ini kan Bapak itu kan dia diam. Kemuliaan Tuhan itu ialah menyembunyikan sesuatu. Jadi sembunyi, Tuhan itu suka sembunyi. Dia tuh Tuhan yang suka sembunyi, maksudnya begini. Sekalipun kita bilang Bapa, kita mau rasa dia ada atau tidak, dia ada Ji. Dia tuh bukan kayak setan. Setan tuh ialah kemuliaan dia lah menampakkan sesuatu yang mengirikan. Itu setan. Kalau Tuhan tidak, menyembunyikan sesuatu. Anda masuk, Bapak, tidak ada jawaban, tapi pasti dia menjawab. Anda minta, saya mau minta kapal terbang. Ya itu terlalu tinggi. Anda minta pertama, belajar percaya dan jadi anak Tuhan. Saya mau minta
Kalau Anda minta sesuatu lalu Anda sangat tidak percaya, itu tandanya Anda harus belajar jadi anak. Kalau minta sesuatu terus Anda tidak percaya, tandanya Anda harus belajar jadi anak. Amen. Siapa yang mau minta motor angkat tangan? Yang mau minta motor angkat tangan. Coba angkat tangan. Motor lagi takut, angkat tangan. Kalian ini anak minta motor saja takut, angkat tangan. Siapa yang mau minta mobil angkat tangan? Iya, cepat-cepat ya, mobil cepat. Angkat tangan, tidak apa-apa. Angkat tangan. Wih, sadar. Mobil apa? Peot? Bekas? Atau mobil baru? Dengarkan, saya gembala, saudara, dengarkan. Dulu waktu saya mau beli Pajero Sport, apa yang saya buat? Saya dengan ibu gembala, kami dua, pergi ke showroom dulu. Lihat, buka pintu, naik. Padahal uang tidak ada ya. Di mana-mana ada pokoknya pajangan Pajero Sport, datang. Pokoknya datang. Lakukan itu. Pokoknya bikin diri kayak orang kaya begitu. Kalau datang pakai baju yang tidak bagus diusir. Kalau bajunya neces, kasih rapi rambut, habis kerimbat, datang. Bagaimana Pak? Ya, cek per cek belum beli ini. Tapi beberapa tahun kemudian, akhirnya mobil itu datang. Amin. Amin. Anda mau punya mobil? Beranikan diri ke showroom dulu. Jangan ke showroom Agila, jangan. Terlalu murah, bikin malu. Anda pergi cari mobil-mobil yang ya minimal-minimal yang kelas-kelas 200-an lah. Atau yang ya minimal Mobilio lah. Itu Mobilio tuh. Kan saya rencana mau beli mobil satu lagi. Ya saya lihat tetangga punya Mobilio, saya datang. Bisa lihat Pak, tangan saya kena pintunya, tuk, kaleng. Ringan sekali. Nah jadi. Coba Pajero Anda buka pintu, prak, pung, berat, pung, masuk lubang, Anda naik Avanza, masuk lubang. Makanya yang sudah punya iman Avanza pindah lagi. Anda naik Agila, masuk lubang, pantat langsung jatuh di persneling. Ketika engkau mengikut Tuhan terus, engkau akan tahu cara meminta. Dan Tuhan akan memberkatimu. Ada amin? Tuhan akan memberkatimu. Kalau engkau jadi anak, engkau tidak akan takut minta apa-apa. Cuma ingat, benar-benar jadi anak. Firman Tuhan bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap. Tidak boleh pindah-pindah. Tetap. Kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, itu. Bagaimana? Om Ateng? Om Berti maksudnya? Om Berti mau beli mobil? Dia sudah senyum-senyum dari beberapa hari lalu. Tentang iman dia dengar, dia pasti berpikir saya mau beli traktor. Untuk bawa istri saya ke rumah sakit. Apa yang tidak bisa Anda beli? Memang belajar beriman tuh kadang-kadang dari yang kecil-kecil. Sebelum saya tutup, dari yang saya tutup, dengarkan baik-baik. Kadang-kadang toh, mungkin Tuhan beri kita garam. Pada saat kita tidak ada sama sekali itu garam, jangan pandang enteng. Iman itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Sampai engkau melihat bahwa Tuhan itu bisa memberkati. Nanti kalau engkau sudah diberkati dan engkau sudah punya iman dan engkau percaya engkau anak Allah. Waktu kita belum punya iman, belum belajar iman tuh, kita lihat rumah tipe 36, kita bilang ini lumayan, ini bagus Mi, aduh jangan Mi yang lain. Karena sekarang beli rumah kan mahal.
Tapi kalau engkau sudah diberkati, punya iman, berdiri teguh, sudah berjalan dalam Tuhan, urapanmu di kepala, kau lihat rumah 336, rasa-rasa kau mau bongkar. Kau bilang ini jadikan kandang saja. Percaya apa yang saya bilang? Tapi kalau masih baru, itu lain. Amin. Begitu bagus. Bagus kalau mau beli rumah, iman, bergerak cepat, jangan terlalu lama. Mau beli mobil baru, bergerak cepat, jangan terlalu lama. Bergerak itu cepat, berdua dan iman cepat bergerak. Makanya saya bilang, beriman, belajar itu harus ditahu caranya. Anda kalau tidak punya pengalaman dengan Tuhan, seperti Sabtu saya bilang, firman Tuhan disampaikan, Anda tidak punya pengalaman dan tahu bagaimana Tuhan bergerak, Anda akan susah berjalan dan melihat bagaimana dia memberkati. Saya kadang-kadang uang sudah tidak ada. Kalau saya mau beli sesuatu, saya beli. Saya beli tidak peduli ada uang atau tidak. Ntar uang datang. Itu saya. Jangan Anda ikut saya. Kalau Anda tidak seperti saya, Anda punya pelajaran sendiri. Kalau Anda bisa sama dengan saya, tidak apa-apa. Anda punya pelajaran sendiri. Bisa datang suara Tuhan, maju, ambil. Kalau itu iman ya, itu iman. Anda harus tahu itu iman. Iman itu dia pasti melakukan sesuatu. Seperti firman kemarin. Perkataan orang percaya itu menundukkan danau angin takluk. Kalau Anda punya mulut itu percaya dan mengerti firman, Anda katakan sesuatu takluk. Pohon mati. Makanya itu Anda harus belajar. Kalau saya sudah biasa, saya mau beli apa-apa, saya bergerak duluan. Karena itu kebiasaan saya. Sama seperti Smith Wigglesworth. Dia menyembuhkan orang sakit tidak pakai tumbang tangan. Kita kan di firman Tuhan bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan untuk orang sakit dan orang sembuh. Tapi Smith tidak ada di situ tanda-tanda. Tanda-tandanya itu kalau orang sakit dia hajar perutmu. Kalau perutmu sakit, dia tidak tumbang tangan, dia pukul. Sembuh. Itu imannya dia. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Siapa tahu Anda punya iman tuh dengan cara sono dulu, tidur dulu. Nanti bangun iman menumpuk. Oh, itu macamnya itu tidak ada itu. Jadi mari, pertama belajar jadi anak. Jangan hilangkan pengurapan yang ada padamu. Dan tahu cara belajar. Memperoleh sesuatu. Kalau mau beli sesuatu, bergerak. Mau dapat sesuatu, bergerak. Maka Anda akan berbahagia. Amin. Sekali lagi ingat, anak itu pasti diberkati. Anak punya cara meminta beda dengan orang yang bukan anak. Anda bisa merengek, Anda bisa bertalu-talu, Anda bisa minta berulang-ulang, Anda bisa paksa sesuai yang Tuhan Yesus ajar. Dan Tuhan Yesus bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan bagimu. Mari kita makin berdiri.